Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ustaz Amrullah Sucipto yang saya hormati, Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Baitul Matin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah pagi hari ini dipertemukan di Masjid Baitul Matin dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini Ustadz Amrullah Sucipto sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir lebih awal, karena Ahad hari ini nanti siang jam 8:30 juga ada pengajian selapanan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilongok yang berada di Jati Sabah, sehingga mungkin ada beberapa teman-teman kita yang persiapan hadir ke Jati Sabah tidak ke sini. Tapi saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah masih tetap semangat setelah kita Ahad pagi yang lalu mengikuti pengajian Ahad pagi dengan materi yang cukup menarik. Mudah-mudahan nanti Ustaz Amrullah juga bisa memperkuat, menambah agar warga Muhammadiyah komitmen bermuhammadiyahnya tidak goncang, tidak ragu, tidak setengah hati. Pak Amrullah ini tahu bahwa di Banyumas, khususnya di Purwokerto sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok faham-faham keagamaan yang kalau Bapak dan Ibu tidak memahami, tidak mengerti, bisa pada keliru, tersesat, atau tahu-tahu sudah berada di dalam dan sudah jauh. Akibat apa? Akibat banyaknya kelompok-kelompok harakah-harakah dan juga kurangnya umat Islam ngaji, itu bisa menjadi penyebab kita tidak memahami kelompok-kelompok yang ada di Banyumas. Sesungguhnya tidak perlu takut, tidak perlu risau sepanjang Bapak dan Ibu kita umat Islam warga Muhammadiyah sering ngaji sehingga dapat informasi terbaru. Bapak dan Ibu, saya kemarin dan pulang tadi malam juga ikut pengajian di Solo, Adi Hidayat itu. Barangkali Bapak dan Ibu juga nyimak lewat HP. Luar biasa, pengajian 2 jam tepat, itu tanpa menoleh, artinya tanpa melihat materi, luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, sebelum pengajiannya di Hidayat itu ada program muktamar. Dalam rangka menyambut muktamar, menghimpun dana untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan, khususnya di daerah-daerah yang terisolir, terdepan, terluar. Ya, kalau di sini ya daerah-daerah yang terpencil. Dalam waktu 2 jam setelah Adi Hidayat
menyumbang. Itu terakhir selesai penutupan pengajian sudah terkumpul dana 6,7 miliar dalam waktu 2 jam. Pertama itu siapa yang mau nyumbang dengan program yang sudah diajukan oleh panitia Adi Hidayat? Pertama saya. Berapa Ustadz Adi Hidayat? Saya 100 juta Pak Adi Hidayat sendiri. Terus disusul ada yang 30, 20, 40, ada yang 2 juta, 3 juta, termasuk di running tag non-stop 2 jam itu sudah terhimpun 6,7 miliar. Begitu penutupan Adi Hidayat selesai, hasilnya sudah 6,7 miliar. Tempat yang kemarin ditempati untuk pengajian Adi Hidayat, yang nantinya salah satunya untuk sidang muktamar, itu dibangun dengan dana 350 miliar dan tanpa hutang, artinya DP 0%. Sejak bangun sampai dengan lunas itu tidak ada uang pinjaman, tidak ada uang tangan, tapi semuanya bantuan. Inilah yang perlu, kenapa Bapak dan Ibu warga Muhammadiyah saya harapkan bisa jadi penggembira muktamar, supaya tahu kondisi Muhammadiyah, termasuk amal usaha Muhammadiyah yang ada. Tapi kemarin baru sekitar 15.000 jamaah, tempat itu sudah full, sebagian besar tidak bisa masuk. Artinya yang bisa masuk 12 sampai 13.000. Padahal muktamar nanti diprediksi minimal 3 juta. Bisa kita bayangkan, maka dipecah-pecah. Acaranya kan mulai tanggal 17, 18, 19, 20. Acara muktamar pembukaannya tanggal 19 pagi. Karena tanggal 17 itu sidang tanwir, ya masih rangkaian muktamar sebelum dilaksanakan. Jadi muktamarnya hanya 2 hari, 19, 20 malam selesai. Tapi acaranya terus dan beberapa tempat. Bahkan dimungkinkan tamu dari luar Jawa itu menjadi penggembira muktamar Muhammadiyah hanya sampai di Jakarta. Karena orang luar Jawa kan ngertine Indonesia, Jawa Tengah, wis betul Jakarta, wis betul mari Jawa Tengah. Kemungkinan penggembira muktamar dari kita kalau yang terlambat paling sampai di Jogja. Karena panitia muktamar penggembira khususnya peserta itu hanya akan menjemput yang dari bandara, dari stasiun, dari terminal. Penggembira dimungkinkan yang dari luar Jawa itu hanya sampai Surabaya. Ada yang hanya sampai Semarang. Jadi hotel Semarang, Jogja, Solo itu sudah full. Kemudian PDM Banyumas kemarin booking rumah dinas pendidikan kayak X Karsidenan, ada 10 kamar dan kita booking. Karena apa? Banyumas sudah 2 bulan yang lalu mencari nggak dapat. Nanti anggar jenengan golek hotel ngesuk oleh ngobar muktamar. Itu Bapak dan Ibu, penting ayo kita bersemangat supaya dakwah Islam amar ma'ruf Muhammadiyah itu terus kita gelorakan, dan para penggiatnya semangat, jangan melempem, jangan a priori. Adi Hidayat saja memberi bantuan seketika 100 juta, kemudian kokam yang baca Quran itu bagus. Begitu Adi Hidayat cerita tentang
Mekah itu yang tadi baca Quran sudah kesana apa belum? Padahal dia itu juara azan tingkat Jawa Tengah karena suaranya bagus dan sudah dihadiahi umroh, tapi kan waktu itu belum ada cerita karena jauh gitu. Itu yang kokam 1 berangkat besok umroh dan cari teman 9 jadi jatah 10, kokam semua. Nah, termasuk yang pada dampingi itu. Kemudian bantuan beasiswa 30 orang yang hafid Quran bisa S1 sampai S3 gratis tanpa bayar. Monggo, walaupun detailnya seperti apa belum kita cermati, tapi hanya diberi waktu 1 pekan. Beberapa kali Adi Hidayat mendapatkan peluang pendidikan gratis di luar negeri, ditawarkan ke Muhammadiyah, ampleng, tidak ada yang merespon. Nah, mudah-mudahan nanti dari Zam-Zam, dari Cilongok ini ada yang bisa terbawa, akan seperti dididik seperti Adi Hidayat itu antara lain. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, marilah kita buka pengajian Ahad pagi hari ini dengan baca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Amrullah Sucipto dipersilakan. Monggo. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqamah di jalan Islam. Bapak Ibu yang hormati, mohon maaf, tema pada kesempatan kali ini adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini diantaranya adalah ada yang merayakan Maulid ya, karena berkaitan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, sehingga hari Sabtu kemarin libur. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya di dalam sirah itu perdebatan tanggal lahir itu ada khilaf ya, ada perbedaan. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 14 Rabiul Awal. Ada seorang ilmuwan namanya Muhammad Basya, itu meneliti, karena yang sahih lahirnya Nabi adalah hari Senin, itu yang sahih. Maka beliau meneliti sebetulnya tanggal 12 Rabiul Awal itu hari Senin atau bukan. Maka kemudian diteliti, ternyata bukan. Makanya beliau di dalam kitab Al-Rahiqil Makhtum ya, itu beliau kalau tidak salah itu tanggal 14 Rabiul Awal, itu hari yang disebutkan ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari itu, yang jelas ya, kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, maka kita punya tuntutan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kenapa
kita mencintai Nabi? Kenapa kita mencintai Nabi? Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempunyai kehendak, ya, memilih seseorang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, ya sudah, nggak ada yang bisa protes. Dan Nabi Muhammad SAW adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul, nabi dan rasul. Maka kemudian kita mencintai Nabi karena Allah memilih Rasulullah, memilih Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusannya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya. Di zaman dulu, Bapak Ibu yang kami hormati, itu orang-orang itu pada menyembah berhala, beribadah kepada patung, beribadah kepada pohon, beribadah kepada batu, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, memperingatkan bahwasanya itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Nah, sebagai seorang hamba yang baik, sebagai seorang ibadur rahman, ya, sebagai seorang hamba yang baik, maka kita tidak pernah berbuat syirik. Kita tidak boleh berbuat syirik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang beriman itu tidak pernah berdoa kepada sembahan selain Allah bersama Allah. Jadi la yad'una ma'allahi, tidak pernah berdoa bersama Allah. Ilahan akhar, sembahan-sembahan yang lain. Jadi Nabi mengingatkan bahwasanya beribadah itu hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu hanya beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah saja. Makanya kita setiap hari berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita setiap hari bersaksi, berjanji, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti kita sudah berjanji. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata Allah itu akan menjawab. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, hada baini wa baina 'abdi. Ini adalah antara aku dengan antara hambaku. Pada jawabannya, ya urusannya aku ambil ho, gitu ya. Ini sumpah seorang hamba kepada Allah tidak akan berbuat syirik atau beribadah hanya kepada Allah. Nah, kemudian Nabi sudah mengingatkan hal tersebut, maka kemudian kita mencintai Nabi karena Nabi mengingatkan kita dari dari perbuatan syirik, termasuk mengingatkan perbuatan-perbuatan yang terdampak kepada syirik kecil yang biasa disebut dengan khurafat. Jadi misalnya di dalam hati kita kadang-kadang masih ada khurafat yang kadang-kadang masih ada sedikit kotoran, noda-noda di dalam hati kita yang harus kita bersihkan. Misalnya ya, Nabi itu keyakinan orang Arab dulu itu tidak boleh nikah pada bulan Syawal. Maka Nabi menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Kalau di zaman sekarang, di zaman ini di Jawa itu tidak berani nikah di bulan Suro. Nah, di bulan Suro. Nah, itu ada kekhawatiran sial. Yang seperti itu namanya tatayyur, ya, menganggap sial, khawatir kalau nikah di bulan Suro itu tidak langgeng, ada sial, ya. Padahal kalau panjenengan mantu di bulan Suro, gue sing kondangan akeh. Karena pada sedikit yang nikah gitu ya.
Ketika saya tanya sama Ustadz Muhsin As-Safiq, wah ini bulan Suro libur ya Pak? Ya sedikit yang nikah katanya. Jadi karena masyarakat Jawa seperti itu. Ini maka kemudian di dalam hati kita harus kita buang bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Yang ditinggal itu maksiat, yang ditinggalkan itu maksiat, bukan ibadah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita berusaha menghilangkan noda-noda yang seperti itu, karena itu adalah khurafat. Atau contoh lain misalnya, kalau kita lagi naik mobil ya, atau naik motor, tiba-tiba nabrak kucing, Pak. Kucingnya mati ya. Kira-kira yang keyakinan kita itu apa, Pak? Kira-kira mobilnya itu perlu dimandikan dengan kembang apa enggak? Yang seperti ini itu disebut dengan khurafat. Kalau seperti itu tatayur. Tatayur itu adalah menganggap sial. Kalau masih ada di dalam diri kita, masih ada, aduh kita mobilnya takut didol ya, harus dimandikan, harus digoyang dengan air kembang. Yang seperti ini berarti di dalam diri kita masih ada apa? Tatayur, ada khurafat, maka harus dibersihkan. Nah, kalau tidak bisa membersihkan yang seperti ini, berarti di dalam diri kita masih ada noda-noda kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, gitu ya. Tetapi yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu adalah orang yang tauhidnya betul-betul bersih, imannya sama sekali tidak ada noda syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak tercampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Zalim itu syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Maka ulaik alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Mereka itu akan mendapatkan keamanan, dibebaskan dari neraka, aman dari api neraka. Kemudian wahum muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk masuk ke dalam surga. Ini Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan hal tersebut. Syirik besar, syirik kecil itu diingatkan. Makanya kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga, kenapa kita mencintai Nabi? Karena cinta kepada Nabi itu adalah bagian dari iman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman ya salah seorang di antara kalian. Jadi kalian itu nggak akan beriman. Walaupun ada yang menerjemahkan la yu'minu ahadukum adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ya. Tapi teksnya adalah la yu'minu ahadukum, tidak beriman ya salah seorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi. Ya, sampai aku lebih ya, dicintai min walidihi, daripada bapaknya, wa waladihi, dan daripada anaknya, wa nasi ajma'in, dan daripada manusia seluruhnya. Jadi cinta kepada Nabi itu bagian dari keimanan. Nah, cinta itu ada beberapa bentuk. Ada yang namanya ta'zir, dalilnya wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Jadi cinta kepada Rasul itu yang pertama bentuknya ta'zir. Ta'zir itu adalah mencintai dan kemudian kita menjaga yang kita cintai, memelihara yang kita cintai. Misalnya orang tua, ibu, bapak cinta kepada anaknya. Kalau anaknya sakit, itu diobati apa tidak? Diobati sebagai bentuk ta'zir, cinta, gitu ya. Kalau anaknya tidak punya duit, dikasih duit, itu karena cinta, gitu ya. Kalau mbah kepada cucunya cinta, ya biasanya dikasih uang saku, dikasih hadiah, itu cinta karena rasa cinta. Itu namanya ta'zir, gitu ya. Kemudian ada lagi bentuknya taukir, tuwaqqiruhu. Nah, bentuk taukir ini cinta kepada Nabi itu di samping tadi menjaga ya, kemudian memelihara ya. Maka kemudian bentuk cinta kepada Nabi yang berikutnya adalah tuwaqqiruhu. Jadi itu ada penghormatan. Berarti ketika kita cinta kepada Nabi, maka kita menghormati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana misalnya orang tua cinta kepada ibunya, ya Pak, anak cinta kepada ibunya, anak cinta kepada bapaknya. Itu
ada taukir, apa? Sambil menghormati. Sambil apa? Menghormati. Ketika kita cinta kepada bapaknya, maka kita menghormati bapaknya, menghormati bapak kita. Tidak ngomongnya tidak sembarangan. Bahkan wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali mengucapkan mengucapkan hus, bentak kepada orang tua, nggak boleh. Kadang-kadang kita itu tanya ya, sesuatu yang kadang-kadang wajar gitu ya. Itu saja kadang-kadang orang tua mandan tersinggung. Yang kadang-kadang sulit dilupakan gitu ya. Sulit dilupakan ketersinggungan ketika orang tua sudah tersinggung kepada kita, maka kemudian itu sulit dilupakan. Maka kemudian kita hati-hati berbicara kepada orang tua, jangan sampai menyinggung. Jadi contoh ya, saya pengalaman pribadi. Dulu saya itu ketika mahasiswa, ketika kuliah itu saya tinggal di masjid, tinggal di masjid jadi marbot ya, kayak di sini lah, tukang nyuci WC, tukang ngepel ya, adzan muadzin gitu ya. Dulu waktu saya masih muda adanya bagus ya, adanya bagus pada saat itu gitu, karena pernah ada juara gitu ya, gitu ya. Nah pada saat itu pekerjaan saya begitu. Nah saya kadang-kadang itu kan jarang pulang gitu ya, jadi pulangnya sebulan sekali gitu, kadang-kadang baru pulang gitu ya. Nggak butuh duit karena kadang-kadang kan sudah dari jamaah sudah ngasih duit ya, maka itu seperti itu. Nah kadang-kadang jarang pulang, maka kemudian suatu ketika ibu saya datang ya, ke tempat saya tinggal di masjid. Kemudian saya bertanya, kenapa ibu datang ke sini gitu ya, kenapa datang ke sini? Itu kayak gitu tersinggung ya, kayak gitu tersinggung. Kenapa? Yang namanya orang tua ya sudah kangen sama anaknya, kenapa begitu? Itu kan kadang-kadang seperti itu. Yang kadang-kadang pertanyaan itu kadang-kadang terngiang-ngiang sampai sekarang itu sebagai bentuk kesalahan. Oleh karena itu ketika kita berbicara dengan orang tua itu harus dipikirkan betul, jangan sampai tersinggung. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini namanya taukir ya. Jadi menghormati orang tua, sehingga pilihan kata yang kita berikan kepada orang tua harus hati-hati sekali sebagai bentuk kita cinta kepada orang tua. Saya dari kecil itu sudah ikut namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, atau dulu IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Saya pernah jadi Ikatan Remaja Muhammadiyah pimpinan daerah Banjarnegara, menjadi bendahara umum ya. Jadi formatur ya, saya nilainya biddingnya paling banyak ya. Tapi saya tidak mau jadi ketua, akhirnya jadi bendahara. Nah ketika saya menjadi IRM IPM itu pelajar Muhammadiyah, sudah ada keyakinan zaman saya usia IPM itu rokok itu haram. Itu sejak zaman dulu Pak. Sejak zaman dulu ketika saya masih belajar. Nah cuman kebetulan bapak saya itu masih ngerokok pada saat itu. Bapak saya itu sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah gitu ya, sana Banjarnegara. Tetapi ya namanya orang itu zaman dulu kan tidak seperti sekarang ini, masih merokok. Nah kalau saya diperintah sama bapak saya, semuanya mau Pak, kecuali beli rokok. Nah itu saya mau. Tetapi efeknya kalau saya di rumah, baik itu saya kalau pas kebetulan saya dulu pas SMA juga saya tinggal di namanya Pondok Munawaroh Banjarnegara. Itu kan ada Jalan Munawaroh, dan saya tinggal di komplek Munawaroh di situ. Ada pesantren di situ. Itu saya tinggalnya di situ. Sehingga habis subuh ada pengajian, habis maghrib isya pengajian, kemudian kita habis isya juga kadang ada pengajian. Nah, saya tinggal di situ. Pulangnya seminggu sekali. Nah, kalau saya pulang, ya, kemudian diskusi dengan orang tua, dengan bapak saya, itu ya tidak mau berbicara masalah rokok ya enggak tidak mau disuruh untuk beli rokok. Yang akhirnya kemudian kalau saya pulang, bapak saya enggak ngerokok gitu ya. Kalau saya pulang, bapak saya tidak merokok. Itu paling tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang jelas gitu ya. Jadi tetap saja ketika orang tua itu menyuruh sesuatu, maka kemudian kita tetap saja mau. Tapi ada hal-hal yang mungkar yang kita tidak mau. Ini yang seperti ini boleh-boleh saja Pak, karena kita disuruh sesuatu yang mungkar. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, jadi intinya ya, menghormati orang tua itu disebut dengan taukir, itu ada unsur penghormatan. Demikian juga menghormati Rasulullah SAW, di samping tadi takzir ya,
memelihara, menjaga beliau, ya, termasuk menjaga nama baik Nabi, gitu ya. Maka itu namanya takzir. Kemudian yang kedua, menghormati, ya. Cinta tapi ada rasa hormat, gitu. Ini namanya tauqir. Kemudian cinta yang berikutnya adalah takdim, mencintai Nabi tapi disertai dengan mengagungkan. Itu namanya takdim, ya. Jadi mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika disebut namanya itu senang. Orang cinta itu, Pak. Cinta itu sebagai motivator, sebagai penggerak, ya. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kemudian kita disebut nama Nabi itu senang. Makanya orang yang beriman, orang muslim, ketika disebut nama Nabi, kita memberikan sholawat. Itu termasuk adab, ya. Ketika disebut nama Nabi, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bentuk kita cinta, gitu. Makanya Nabi mengatakan al-bakhil, ya. Orang yang bakhil itu apa? Idza dzukirtu indahu, jika saya disebut namanya di sisinya, walam yusalli, tetapi dia tidak bersolawat untukku, maka itu adalah bakhil. Jadi kalau bakhil itu adalah ada disebut namaku, disebut nama Nabi Muhammad, tapi dia tidak memberikan sholawat, itu termasuk bakhil. Atau dalam hadis yang lain, rohima anfu, celaka dia. Idza dzukirtu indahu, kalau aku disebutkan namaku disebutkan di sisinya, dia tidak memberikan sholawat, itu celaka. Ini karena kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan itu diantaranya adalah kita memberikan sholawat. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita mencintai Nabi karena cinta kepada Nabi adalah ibadah. Nah, cinta kepada Nabi itu lebih besar daripada cinta kepada anaknya, daripada cinta kepada istri, daripada cinta kepada orang tua. Makanya di zaman Nabi ketika Nabi memerintahkan untuk jihad, untuk perang, dia itu pengantin baru, pengantin anyar. Begitu ada perintah perang, istrinya langsung ditinggal. Padahal dalam kondisi junub. Kalau panjenengan kan cuti dulu lah, gitu ya. Kalau di zaman sahabat itu enggak, istrinya ditinggalkan dia ikut perang, padahal belum mandi janabat. Nah, kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia. Kalau sudah seperti itu berarti bagaimana? Dia meninggal dalam kondisi janabat. Nah, yang memandikan siapa? Malaikat. Karena cintanya kepada Rasul, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Nabi, apapun yang diperintahkan oleh Rasul, dia langsung berangkat, ya, sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini cinta kepada Rasul adalah bagian dari keimanan. Makanya orang yang tidak mencintai Nabi, maka dia tidak beriman, ya, atau tidak sempurna imannya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya cinta kepada Nabi itu ibadah. Jadi cinta kepada Nabi adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah lisan, ada ibadah jawariyah atau ibadah badan. Nah, makanya dalam definisi ibadah itu ada beberapa. Misalnya definisi ibadahnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya. Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal af'al dhahirah wal batinah. Misalnya, ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Berarti ibadah ini ada yang pertama dicintai dan diridhoi. Nah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dicintai oleh Allah karena diperintahkan. Ya. Jadi mencintai Nabi itu adalah disyariatkan, sehingga itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Makanya kemudian cinta kepada Nabi itu ibadah. Nah, karena cinta kepada Nabi itu ibadah, maka harus ada dua syarat. Ya. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi ketika kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu ibadah, maka yang supaya diterima ibadah tersebut, maka ibadah itu harus ikhlas. Maka mencintai Nabi itu harus ikhlas.
Dan cinta itu ibadah hati. Sebagaimana tadi, ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ucapan, perbuatan, lahir maupun batin. Ibadah cinta itu hati. Jadi cinta itu berasal dari dalam hati, bukan omong saja gitu. Karena kalau ada orang yang ngomong saja itu kan, tapi hatinya tidak tidak cinta, itu bukan orang yang jujur. Dia ngomongnya Masya Allah panjenengan itu begini, tapi hatinya nggak seperti itu. Itu berarti dia tidak jujur. Orang munafik itu orang jujur apa bukan? Bukan, karena hatinya ngomong Islam, tapi lisannya ngomong Islam, tapi hatinya kafir. Hatinya ngomong cinta kepada Nabi, tapi hatinya benci. Nah, itu munafik. Makanya cinta itu adalah dari hati. Cinta itu adalah dari hati. Nah, cinta itu perlu yang namanya kejujuran, gitu ya. Cinta itu perlu yang namanya kejujuran. Baik itu hati, lisan, perbuatan, itu harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembali bahwasanya cinta kepada Rasul itu adalah ibadah. Makanya cinta kepada Nabi satu harus ikhlas. Ya. Satu harus ikhlas. Cinta kepada Nabi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh misalnya Rasulullah SAW itu sedang jalan bersama Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah berjalan bersama Umar bin Khattab. Nah, Umar itu digandeng dituntun atau dipegang tangannya oleh Rasul. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasul, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali kepada diriku sendiri. Jadi cintaku kepadamu itu ya Rasul itu semuanya kepadamu itu lebih besar dibandingkan dengan kepada bapakku, kepada anakku, kecuali kepada diriku sendiri. Maka kemudian kata Nabi, walaupun dirimu sendiri ya Umar, gitu ya. Maka kemudian Umar berpikir sejenak, kemudian Umar mengatakan, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka kemudian Nabi mengatakan, sekarang sudah wahai Umar. Berarti cinta kepada Nabi, kepada Rasul itu cintanya harus lebih besar daripada cintanya kepada dirinya sendiri, daripada bapaknya, daripada orang lain gitu. Karena cinta kepada Nabi adalah ibadah. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Nah, para sahabat ini bisa jadi ada sebagian ulama yang mengatakan begini, sahabat itu amalnya biasa-biasa, ada yang biasa-biasa saja. Sholatnya ya biasa, sholat 5 waktu, puasanya puasa Ramadan, kebaikannya juga biasa. Tetapi sahabat itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena amalan hati. Di antaranya adalah karena saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena cinta. Gitu ya. Kalau sudah cinta, segala sesuatu itu diberikan. Kalau sudah cinta, kita itu segala sesuatu itu diberikan. Kita cinta banget kepada anak kita. Anak kita minta, dikasih apa enggak? Dikasih gitu. Karena kita senang sama anak. Kita cinta banget sama istri, maka istrinya minta sesuatu ya dikasih. Itu. Nah, Nabi, kalau kita cinta kepada Nabi, kalau Nabi meminta sesuatu, maka kita taat. Nah, itu. Ini bukti bahwasanya kita mencintai Rasulullah SAW dan cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang namanya ibadah itu adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena cinta itu ibadah. Maka bagaimana cara mencintai Nabi? Kan ada petunjuknya, karena ibadah. Begitu. Misalnya termasuk adab ya, adalah kita bersolawat kepada Rasul. Jadi termasuk bukti cinta kepada Nabi adalah kita bersolawat. Solawat itu ketika kita sholat. Ketika kita sholat, solawat apa tidak? Solawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang seperti ini adalah namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang itu sholawat yang paling baik, yaitu sholawat yang kita baca ketika kita
Salat. Kita sambil berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berilah salawat ya, keselamatan sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu sambil hati kita berdoa ya. Jadi termasuk ya, kita kalau sholawat itu baik itu di dalam sholat atau di luar sholat, hati kita berdoa, ya Allah berilah salam ya, kesejahteraan kepada Nabi itu. Jadi hati kita berdoa. Nah, itu namanya sholawat. Nah, kemudian sholawat yang lain, misalnya kita sholat jenazah, ada sholawatnya gitu. Sholat jenazah ada sholawatnya. Kemudian ketika mendengarkan adzan ada sholawat, ada Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah wal fadilah dan keutamaan. Itu salawat semua, dan kita cinta kepada Nabi maka kita membaca salawat. Dan salawatnya ini sebaik-baik salawat adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak salawat-salawat yang buat sendiri gitu, yang kadang-kadang tidak disepakati oleh kaum muslimin ya. Yang kadang-kadang sampai yang kemudian menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah salawat tersebut sampai mengangkat Nabi Muhammad sampai ke derajat ketuhanan. Itu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian itu menjadi perbedaan, itu salawat itu nggak boleh. Maka kemudian kita cari salawat yang sahih, yang berasal dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita membaca salawat ya harus sesuai dengan petunjuk, sehingga salawat kita berkualitas. Ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka menjadi ibadah. Termasuk maulid Nabi gitu ya. Sebetulnya tidak ada larangan ya, tidak ada larangan, tidak ada perintah gitu. Makanya Muhammadiyah itu mengatakan bahwasanya maulid Nabi itu masalah ijtihadiyah gitu ya. Jadi ijtihadiyah itu adalah istihadiyah. Maka kemudian ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak, juga nggak apa-apa. Mau lakukan juga tidak apa-apa. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, itu jadi masalah istihadiyah saja. Begitu. Ini di dalam fatwa tarjih itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, nah yang jelas kalau kita cinta kepada Nabi maka diantaranya adalah kita berusaha. Kita cinta kepada Nabi adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau seorang madhab Hambali, membagi cinta itu ada dua. Cinta itu ada dua. Yang pertama cinta wajib. Yang kedua cinta yang sunnah atau yang keutamaan. Nah, cinta yang wajib adalah kita berarti sebagai konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, konsekuensi dari syahadat Rasul ini berarti kita itu yang pertama membenarkan apa yang dihabarkan oleh Rasul. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah menceritakan, menghabarkan kepada kita, maka kita membenarkan peristiwa yang dulu ya, telah terjadi. Rasulullah mengatakan begini, maka kita benarkan. Rasulullah menceritakan ya masalah yang akan datang ya, masalah hari kiamat, masalah tanda-tanda hari kiamat, maka kemudian kita meyakini karena itu adalah berasal dari Nabi. Dan itu walaupun kadang-kadang akal kita belum sampai, dan itu kadang-kadang menjadi berat. Contoh ya, di zaman Nabi itu ada peristiwa namanya Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Palestina. Nah, Rasul mengatakan, saya tadi malam diisrakan oleh Nabi ke Palestina. Sekarang sudah di sini lagi. Maka kemudian para orang-orang kafir heran, masa perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam gitu. Padahal kalau perjalanan itu
1 bulan. Karena dari Mekah ke Palestina itu 1000 kilo. Kalau panjenengan jalan kaki 1000 kilo berapa hari gitu ya. Bolak-balik itu 1 bulan. Kalau naik pesawat itu 1 jam. Gitu. Kalau tidak percaya panjenengan naik umroh saja, umroh naik yang pesawat yang agak bagus ya. Misalnya Garuda atau Saudi Airlines gitu ya. Cari-cari pesawat yang agak nyaman gitu ya. Tapi harganya juga mahal ya. Kalau Batik Air terus Lion Air itu di bawahnya, sehingga geluduk-geluduknya masih. Nah, yang kecepatan stabil itu biasanya pesawat-pesawat yang bagus itu 1000 kilo, 1000 kilometer per jam gitu. Itu misalnya pesawat. Nah, itu panjenengan perhatikan ya, di video itu di depan itu kan ada layar Pak, pencet kondisi pesawat. Nah, itu kecepatan itu ketika pesawat itu terbang itu di situ ada Pak. Panjenengan baca ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Itu rata-rata kecepatan pesawat itu 900 km per 1000 lah, 1000 km per jam. Kalau lagi landing itu 200. Kalau Saudi Airlines itu landing mendarat itu bisa napaknya roda itu kita nggak kerasa. Beda dengan pesawat-pesawat yang biasa Pak. Itu seperti itu. Nah, kita kembali. Kalau naik pesawat itu 1 jam itu 1000 kilo. Berarti Mekah Palestina itu 1 jam. Bolak-balik 2 jam. Itu kan zaman sekarang bisa nyangkut bisa masuk akal. Tapi kan zaman dulu tidak, Pak. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya Nabi itu Isra. Masa perjalanan dari Mekah ke Palestina itu cuma semalam bolak-balik, nggak mungkin. Nah, tetapi ada orang yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan kalau Nabi yang berbicara begitu, yang mengucapkan begitu, maka saya percaya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan As-Siddiq karena dia membenarkan, dan itu membenarkan dari dalam jiwanya karena yakin apapun yang dikatakan oleh Nabi itu pasti benar, walaupun tidak masuk akal pada saat itu. Kalau sekarang ya mungkin panjenengan naik pesawat kayak bisa gitu ya. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi membenarkan segala sesuatu yang dihabarkan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya, kalau Nabi melarang sesuatu maka kita tinggalkan. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul, kalau kita cinta kepada Nabi ya kita tinggalkan. Seperti orang tua, bapak, ibu melarang sesuatu kita tinggalkan sebagai bukti kita mencintai bapak, ibu. Kalau kita mencintai Nabi, mencintai Rasul, Rasul melarang sesuatu ya sudah kita tinggalkan gitu. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Rasul melarang untuk mencuri, Rasul melarang untuk korupsi, ya sudah kita tidak mencuri, tidak korupsi. Apa ada korupsi zaman dulu? Ya ada. Sejak zamannya Nabi Musa juga sudah ada korupsi. Namanya ghulul ya. Kalau ada cerita dalam hadis Riyadhus Shalihin itu di zaman Nabi Musa itu ada perang ya. Ada perang. Nah, umatnya Nabi Musa itu menang. Maka harta rampasan itu harus dikumpulkan. Nah, kemudian setelah itu harta rampasan tersebut diserahkan kepada Allah. Tetapi pada saat itu belum bisa diterima. Karena apa? Masih ada umatnya Nabi Musa yang ngambil. Namanya ghulul, bahasa kita korupsi ya, jadi tidak disetorkan kepada Nabi tapi untuk sendiri. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa ngecek siapa yang nempel ke sini, bersumpah nempel ke tangan Nabi Musa. Maka kemudian dicek. Nah, ada sekelompok orang yang tangannya tetap nempel, maka orang itu yang korupsi. Nah, setelah dicek ternyata dia itu ngambil emas sebesar kepala sapi. Jadi itu di zaman Nabi Musa. Korupsi ini emas sebesar kepala sapi. Itu kan kau yang korupsi, kembalikan. Maka dikembalikan. Nah, setelah emas itu dikembalikan, baru dikumpulkan, baru diterima oleh Allah. Keluar cahaya, set harta tersebut hilang. Diambil cahaya oleh Allah. Nah, itu ada korupsi di zamannya Nabi Musa. Di zamannya Nabi Muhammad juga ada. Ketika anugerah perang ya, kepada Nabi itu ghanimahnya, harta rampasannya itu boleh dipakai atau boleh dibagi. Kalau di zamannya Nabi Musa itu yang namanya harta rampasan perang itu nggak boleh dibagi-bagi.
Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW itu anugerahnya adalah ghanimah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah dan Rasulnya. Nabi itu dapat 1/5 dan semua ghanimah itu harus dikumpulkan, gitu ya. Nah, ada sahabat yang tidak mengumpulkan, itu juga kewenangan, gitu ya. Itu seperti itu. Tapi dibiarkan saja. Jadi dibiarkan saja, artinya Nabi itu tahu, gitu ya. Nah, tetapi itu nanti akan dihisab di hari kiamat. Nah, 1/5 harta rampasan itu milik Nabi. Nah, kemudian yang 4/5 bagaimana? Dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Tapi yang membagi adalah Rasulullah SAW. Itu keutamaan. Nah, kita tidak boleh korupsi, tidak boleh mengambil harta kaum muslimin, nggak boleh, gitu ya. Maka kita tinggalkan seperti itu. Kemudian misalnya lagi, kita kalau berdagang jual beli harus jujur, ya. Maka kadang-kadang kita harus jujur, walaupun kadang-kadang orang non muslim lebih jujur daripada kaum muslimin. Misalnya ya, kita beli duku, ya, duku. Tulisannya tadi berapa? 10.000 besar. Setelah didekati, wah, 10.000 ternyata dapatnya berapa? Setengah kilo. Itu jujur apa enggak, Pak? Kita dekat gitu, ternyata sudah mau beli, ternyata 10.000 itu cuma dapat setengah kilo. Ya, sehingga kemudian kita sudah kecewa. Nah, kemudian kita beli. Yang ditunjukkan kepada kita duku-duku yang manis, tapi ternyata setelah kita beli dibawa pulang dukunya kecut misalnya. Itu karena tidak jujur. Ya. Tetapi kalau kita masuk ke supermarket itu laris, ya, mau parkir saja susah, gitu ya. Itu larisnya luar biasa. Kenapa? Di situ jujur. Ini duku yang kelas bagus, ya, super. Ini yang tidak begitu bagus. Ini yang buruk. Nah, orang kafir itu, orang non muslim itu malah jujur, sehingga orang non muslim lebih laris daripada orang Islam. Itu begitu. Ini jujur. Nah, jujur itu kadang-kadang, Bapak Ibu yang hormati, kadang-kadang kita sebagai kaum muslimin kadang-kadang seperti itu. Jadi pedagang-pedagang tidak jujur, sehingga tidak laris, ya. Lebih laris orang non muslim. Orang Cina laris nggak? Laris, karena kadang-kadang jujur, Wah, gitu. Karena dia jujur, ini bagus, ini tidak bagus, walaupun ya seperti itu, ya. Tapi karena jujur, gitu ya. Kita harus ngakui saja, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita kalau berdagang itu jangan menipu, ya. Itu perintah dari Nabi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada, kita kembali bahwasanya kalau kita diperintahkan sesuatu, ya sudah kita laksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ada hukum, ya, yang dari Nabi, ya, kemudian kita membenarkan dan kita meyakini sebaik-baik hukum itu adalah hukum Islam. Contoh misalnya, ya, ada di dalam kitab fikih itu ada kitab namanya jinayat, hukum pidana. Hukum pidana, Pak. Kalau kita baca beberapa kitab fikih itu, hukum pembunuhan al-qatlu itu ada 3 macam. Yang pertama pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua pembunuhan menyerupai sengaja. Yang ketiga pembunuhan salah. Orang uja bunuh. Jadi lagi nembak burung, lagi berburu, ternyata pelurunya nyasar. Itu namanya pembunuhan yang salah. Atau yang berikutnya pembunuhan menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja itu mukul gini, tek gitu. Tetapi sebenarnya tidak sengaja bunuh, tidak bermaksud untuk membunuh, tapi walaupun dipukul sedikit tapi mati orangnya. Itu namanya syibhul amdi. Jadi menyerupai sengaja. Jadi cuman begini ya, tapi mati gitu ya. Yang seperti itu ada hukumannya. Kemudian yang pertama itu pembunuhan sengaja. Kalau pembunuhan sengaja, maka hukumannya adalah qisas. Yang pertama qisas. Berarti dia kalau keluarganya tidak mengampuni, maka dia harus dibunuh. Itu namanya pembunuhan yang sengaja. Kalau pembunuhan sengaja, kalau seandainya keluarganya memaafkan, maka cukup membayar diat. Dalam kitab fikih diatnya itu berapa? Satu orang dihargai 100 ekor onta. Maka diatnya itu berarti 100 ekor onta. Kalau dirupiahkan berarti berapa?
Satu ekor onta rata-rata 30 juta. Berarti 100 kali 30 juta berapa? 3 miliar. Berarti satu orang diatnya itu 3 miliar. Itu Pak. Nah kemudian bagaimana pembunuhan yang menyerupai sengaja? Misalnya orang dipukul kepalanya, dia sebetulnya nggak sengaja membunuh, tapi kemudian meninggal dunia. Maka karena itu seperti sengaja, ya. Seperti sengaja. Maka yang seperti ini ada hukumannya, tidak dikisos, tetapi cukup membayar diat. Ya. Diatnya berapa tadi? 100 ekor onta. Berarti yang dibunuh karena dia tidak sengaja membunuh, maka tetap saja yang membunuh harus membayar diat 100 ekor onta. Berarti berapa? 3 miliar. Dia mendapatkan santunan 3 miliar. Itu seperti itu. Nah kalau misalnya polisi nembakkan gas air mata blul gitu, sengaja bunuh nggak? Tidak. Mati nggak? Mati. Itu namanya syibhul amdi, seperti sengaja tidak sengaja bunuh, tapi ternyata pada mati, kan hanya menyakiti saja. Nah, kira-kira yang meninggal berapa? 130 orang. Coba kali 3 miliar, bangkrut apa enggak? Polisi ini bangkrut. Ini jinayat namanya. Ini jinayat. Ini hukum ya. Kalau seperti ini, kalau di sini itu kan kadang-kadang sing bunuh ya orang aku gitu ya. Seperti itu. Coba kalau di Saudi, Arab Saudi. Dulu sebelum Covid itu ada kisah. Ada jamaah haji Indonesia itu kayaknya pas zamannya siapa haji itu. Jamaah haji Indonesia itu jangan tawaf karena lagi hujan besar gitu ya. Tetapi tetap saja ada jamaah haji sing sholat di situ, akhirnya hujan besar, akhirnya kena keran. Karena itu loh Pak, yang besar itu di Masjidil Haram. Kemudian meninggal dunia. Kira-kira Raja Salman, Raja Saudi itu memberikan santunan nggak kepada jamaah haji yang meninggal? Diberi Pak. Karena apa? Itu seakan-akan dia itu membunuh karena kesalahan. Walaupun itu alam ya, tapi diberi santunan. Itu kalau ketahuan oleh Raja Salman dia meninggal dunia kena keran, itu diberi santunan 100 ekor onta, 2 miliar sampai 3 miliar, karena menegakkan hukum syariat Islam ya. Kalau di Indonesia orang aku gitu ya, itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang hormati, ini namanya jinayat. Nah terlepas dari itu ya, kita meyakini bahwasanya hukum Islam itu paling baik gitu ya. Hukum Islam paling baik karena ada penghargaan. Misalnya ada ibu dan bapaknya di Malang itu ketika sepak bola meninggal dunia, ada anak kecil masih SD, kira-kira dia seperti apa? Kalau seandainya hukum Islam ditegakkan ini ya, ini terlepas dari nanti, itu dia dapat 6 miliar Pak. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tetapi yang jelas yang harus kita yakini bahwasanya hukum Islam itu adalah paling baik. Nah bagaimana dengan kalau seandainya gitu ya, hukum Islam itu tidak ditegakkan, itu kasuistis gitu ya. Tapi kita meyakini bahwasanya kalau seandainya syariat Islam itu ditegakkan, itu ya baik ya. Itu seperti itu. Ini tetapi kan kita melihat ya dari sisi sosiologis dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk kalau kemudian syariat Islam, kita harus mengakui misalnya masalah waris ya. Masalah waris itu hukum Islam yang kadang-kadang masyarakat kita itu tidak mengamalkan gitu. Karena di situ ada ketidaksiapan dari ibu-ibu. Ketidaksiapan dari ibu-ibu ketika saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Saudara laki-lakinya dapat 1 miliar, sementara adik perempuannya cuma dapat 500 juta. Protes nggak? Masa nyong sedikit temen gitu, malah panjenengan sing lanang malah 1 miliar gitu ya. Itu seperti itu. Ya kadang-kadang mereka itu tidak setuju. Nah, seharusnya kalau apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya sudah menerima, sudah menerima. Itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya pasti lebih baik karena ada tanggung jawab. Nah, kadang-kadang di kita itu ketika membagi waris itu yang seharusnya dapat malah nggak dapat, malah yang seharusnya tidak dapat malah dapat. Itu kadang-kadang seperti itu. Ada saya menjumpai yang seperti itu gitu. Jadi karena dia seharusnya mahjub, terhalang, malah dapat ya.
Yang seharusnya dapat malah tidak dapat. Ya. Contoh misalnya saya pernah dapati nih Pak, misalnya ada laki-laki meninggal dunia, dia punya anak perempuan 4, ya. Anak perempuan 4, istri 1, orang tua sudah nggak ada, tetapi dia masih punya saudara laki-laki, ya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya. Jadi laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istri 1, anak perempuan 4, meninggalkan saudara laki-laki 1, saudara perempuan 1 misalnya. Itu kira-kira ya Pak, kalau di sini saudara laki-lakinya dapat nggak? Harusnya dapat Pak. Harusnya dapat. Karena apa? Anak perempuan cuma dapat 2/3. Kemudian istri dapat 1/8. Sisanya namanya asobah. Asobah itu untuk saudara laki-laki. Saudara laki-laki 2 bagian, saudara perempuan dapat 1 bagian, gitu ya. Nah, kalau di kita itu kan semuanya dikasihkan kepada anak dan istri, gitu. Yang seperti ini berarti gimana? Yang pamannya ini, itu berarti dolim seperti ini. Nah, kenapa kalau saya amati kenapa kemudian paman ini dapat? Ya. Saudara laki-lakinya si bapaknya ini ketika meninggal itu paman itu dapat. Karena kalau anak perempuannya menikah, yang menikahkan siapa? Pamannya. Makanya dapat seperti itu. Itu contoh ya. Itu adil Pak. Itu seperti itu. Tapi kan kadang-kadang di kita, jeneng kayak rolih gitu. Padahal dia harusnya dapat. Itu seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak belajar masalah waris. Ada lagi yang bapaknya sudah meninggal sampai anaknya meninggal, cucunya meninggal, durung dibagi. Angel yang seperti ini baginya. Karena apa? Karena sudah nggak tahu sampai berapa 7 turunan atau berapa belum dibagi. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dihormati, masalah waris ini itu harus yakin dulu bahwasanya hukum yang diterapkan oleh Allah, diputuskan oleh Allah itu adalah sesuatu yang paling baik, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini seperti itu. Kemudian ini kewajiban kita. Jadi kewajiban kita kepada Nabi diantaranya adalah itu. Kemudian itu cinta yang wajib ya, cinta yang wajib. Kemudian ada lagi cinta yang sunnah atau cinta yang keutamaan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, cinta yang sunnah ini adalah kita mengikuti sesuatu yang bukan ibadah, yang kebiasaan Nabi tapi bukan ibadah. Contoh misalnya Nabi makan pakai berapa jari? 3 jari misalnya, itu bukan ibadah. Makan pakai sendok, makan pakai sumpit, makan pakai tangan, ya monggo. Tetapi ada yang kepenginnya makan seperti Nabi ya, itu kebiasaan saja. Nah, itu namanya cinta, tapi karena apa? Keutamaan. Jadi itu dia bukan tidak mendapatkan pahala karena makannya, bukan, tapi karena dia cinta kepada Rasul, gitu. Itu seperti itu. Atau misalnya Nabi suka baju putih, maka dia senangnya pakai baju putih. Dia bukan dapat pahala karena pakai baju putih, bukan, tapi karena dia cinta kepada Rasul. Makanya hati-hati ketika seorang itu bisa jadi dia nggak mendapatkan pahala karena cuma melu-melu tok, cuma ikut-ikutan saja. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah cintanya kepada Rasul. Itu. Jadi ini namanya mengikuti Rasul, itu sunnah yang keutamaan atau cinta yang sunnah itu karena mengikuti kebiasaan yang bukan ibadah. Pakai jubah itu ibadah bukan? Tidak. Yang penting menutup aurat. Nah, jadi tetapi ada yang mengatakan begini, saya pakai jubah kenapa? Karena Nabi juga pakai jubah. Dia bukan diberi pahala bukan karena pakai jubahnya, tapi karena dia mencintai Nabi. Itu yang dibedakan. Walaupun ada ulama usul fikih yang mengatakan ya, sebaik-baik pakaian ya yang sesuai dengan zamannya, yang sesuai dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya pakai baju seperti itu ya sudah pakai seperti itu. Karena kalau misalnya panjenengan pakai jubah, ya di situ jarang yang pakai jubah, itu menjadi satu syuhrah. Syuhrah itu yang aneh-aneh gitu ya. Ya, itu seperti itu. Beda kalau di Mekah, Madinah ya sudah pakai jubah, itu biasa. Itu yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini usul fikih. Nah, makanya ada yang berpendapat kalau menghormati tamu itu sebagaimana kebiasaan masyarakat. Kalau misalnya kita punya kebiasaan masyarakat di situ, misalnya kalau menghormati tamu ya ada kursi, ya,
Maka ya ada kursi sebagai bentuk menghormati tamu gitu. Kalau misalnya di Jepang gitu ya, di Jepang itu pakai kursi enggak? Ya lingkaran gitu ya, udah biasa. Itu seperti itu cara menghormati tamunya. Itu makanya cara menghormati tamu disesuaikan dengan uruf, termasuk berpakaian itu juga sama ya. Walaupun ada yang beralasan tadi, saya pakaian seperti ini karena Nabi seperti ini jadi saya begini, karena Nabi pakai baju putih maka saya pakai baju putih. Yang seperti ini ya mudah-mudahan dapat pahala karena apa namanya, keutamaan mengikuti Nabi dari sisi hal-hal yang umum, hal-hal yang duniawi ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya sebagai bentuk cinta kepada Nabi adalah kita senang ya melaksanakan syariat dan tidak istihza. Jadi istihza ini meremehkan ya, atau meremehkan atau tidak suka kepada syariat ya. Jadi tidak suka kepada syariat Nabi walaupun itu syariat. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Misalnya syariat Nabi, contohnya misalnya apa Pak? Yang kita tidak suka biasanya poligami ya Pak. Poligami. Ada orang yang punya istri lebih dari satu, kita nggak suka. Yang sebetulnya nggak boleh Pak. Karena bagaimanapun ta'addud atau poligami itu disyariatkan. Maka kita tidak boleh kemudian meremehkan ya, menghina, membenci, itu nggak boleh. Walaupun kita tidak mampu tidak melaksanakan. Maka kita tidak boleh kemudian ghibah di mana-mana, oh dia poligami, oh dia punya istri lebih dari satu, kemudian ngompor-ngompori istri pertama suruh menceraikan istri kedua, atau ngompor-ngompori istri kedua suruh menceraikan istri pertama. Yang seperti ini nggak boleh. Sehingga banyak kasus begitu yang seperti ini, yang akhirnya suaminya menceraikan istri pertama gitu ya. Kenapa? Bisikan dari kaum muslimin gitu ya. Itu seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau misalnya kita ada syariat, maka kemudian kita tidak boleh mencela apapun syariatnya, apapun syariatnya. Kalau itu adalah bersumber dari hadis ya, maka kita tidak boleh mencela. Walaupun kita tidak setuju atau bukan setuju, walaupun kita tidak melaksanakan. Jadi katakanlah misalnya ada suami orang nikah lagi, ibu-ibu kalau misalnya suami ibu nikah lagi setuju enggak? Tidak. Tapi kemudian jangan kemudian mencela suami orang lain yang punya istri lebih dari satu, nggak boleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, karena bagaimanapun itu adalah syariat ya. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, ini bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kita mencintai Nabi supaya kita itu nanti mendapatkan syafaat ya. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun ya, ketika di hari kiamat nanti kita itu akan mendapatkan sangat membutuhkan sekali yang namanya syafaat. Syafaat itu bantuan. Jadi syafaat itu adalah permohonan dari dari Nabi kepada Allah untuk kepentingan umatnya, atau permohonan kepada Allah untuk kepentingan orang lain. Itu namanya syafaat. Yang bisa memberi syafaat itu diantaranya itu adalah malaikat bisa memberi syafaat, Nabi bisa memberi syafaat, orang soleh juga bisa memberi syafaat. Syafaat itu bentuknya misalnya terhindar dari mudarat. Misalnya orang yang amalnya sama, separuh-separuh ya, amal baik sama amal buruk itu persis sama, sekilo ya. Timbangannya tidak berat sebelah tapi sama, maka dia mendapatkan syafaat. Dia didoakan oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga tanpa masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Atau syafaat yang kedua, terhindar dari mudarat. Dia seharusnya masuk neraka, tapi karena dia mendapatkan syafaat maka dia tidak jadi. Ada yang model seperti ini gitu. Jadi ini seperti itu. Atau ada juga yang mendapatkan syafaat, dia sudah masuk ke dalam neraka tetapi didoakan oleh Nabi yang akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ini namanya terhindar dari mudarat. Ada juga syafaat untuk mendapatkan manfaat. Ada yang dia itu seharusnya sudah masuk ke dalam neraka, masuk dalam surga.
Dia sudah di depan pintu surga, tetapi pintu surga tidak bisa dibuka. Yang bisa membuka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat ini adalah syafaat untuk calon-calon penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Gitu. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga langsung, tapi harus dibuka dulu. Yang membuka itu adalah diantaranya karena ada Nabi. Ketika diketuk siapa? Tok tok tok. Siapa? Muhammad. Maka langsung dibuka. Kalau yang ngetuk panjenengan kira-kira dibuka enggak? Enggak. Gitu, Pak. Ini namanya syafaat gitu ya. Syafaat untuk masuk ke dalam surga. Ada juga syafaat, dia itu mendapatkan keutamaan. Surganya harusnya tak biasa, VIP saja, tapi dia mendapatkan VVIP gitu ya. Dia mendapatkan bintang yang lebih dari bintang 5. Dia menyangkanya bintang 1 lah gitu ya. Tapi kenapa dia mendapatkan bintang yang begitu, surga yang begitu hebat? Ternyata dia itu mendapatkan syafaat karena anaknya. Anaknya ternyata penghafal Quran, sehingga bisa menaikkan derajat yang luar biasa. Yang ini kadang-kadang kita nggak pikir seperti itu. Bagaimanapun Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita itu bisa memberikan syafaat. Makanya didik anak kita itu yang baik, menjadi penghafal Quran. Ya walaupun 5 juz ya suruh hafal. Suruh hafal gitu ya. Sekarang itu ada metode namanya tikror. Tikror itu yang dipakai di Zamzam ya, di pondok pesantren Zamzam. Itu Qurannya namanya tikror. Tikror itu membaca 40 kali. 4 baris dibaca 40 kali. Kalau anak usia SD, SMP, Pak, itu hafal sendiri, Pak. Hafal sendiri. Jadi usia SD, SMP, SMA baca berapa kali? 40 kali itu insya Allah hafal. Biasanya ini terus terang saja ya, supaya panjenengan ditiru. Anak saya yang kelas 3 SD itu saya cuma suruh baca saja 40 kali. Saya cuma membenarkan saja, baca sekali, kalau ada kesalahan saya benarkan, nanti habis itu saya suruh baca, kamu baca 40 kali. Pakai kasih kertas, sudah baca sekali 1, baca 2 kali 2. Kalau sudah 40 kali biasanya saya kasih 5.000. Saya kasih berapa? 5.000. Tapi hafal setor. Dia tidak menghafal tapi hafal karena sudah baca berapa kali? 40 kali. Syaratnya tadi usia SD dan SMP SMA. Kalau panjenengan kayaknya itu seperti itu, Pak. Gitu. Tapi kalau panjenengan kan masih ada kesempatan, Anda punya putra, itu dipraktekkan. Itu dibaca 40 kali. Setiap dia hafal kasih 5.000, kasih 5.000. Gitu. Seperti itu. Gitu. Kalau apa namanya, insya Allah nanti panjenengan 1 hari 4 baris lah, 5.000 rupiah sehari. Ikhlas apa enggak 5.000? Mari anak dewek ikhlas, Wak. Gitu. Kadang-kadang saya memberikan itu 10.000 karena dia bisa menghafal 8 baris. Gitu. Sehingga anak saya yang kelas 3 itu sudah hafal juz amma, juz 29 itu sudah di luar kepala, Pak. Itu karena apa? Karena itu tadi modelnya. Nah, sekarang lagi menghafal juz 28. Itu sudah mujadilah hafal, al-hasr lagi. Ini kalau pulang ya sudah kita setor gitu ya. Itu seperti itu, sehingga kemudian kita punya anak-anak yang menjadi penghafal Quran, dan itu dibiasakan mutqin. Dibiasakan mutqin. Jadi mutqin itu sekali duduk 20 juz, sekali duduk 10 juz. Gitu. Jadi itu seperti itu. Bagaimana caranya? Kita doakan. Kemarin anak saya telepon yang di pondok, Bi, insya Allah Jumat itu saya mau sekali duduk 20 juz. Gitu, 20 juz sekali duduk. Itu biasanya 1 juznya 30 menit, 20 sampai 30 menit. Sehingga paling berapa jam? Itu minta didoakan karena itu ujian terbesar adalah namanya tasmi'. Tasmi' itu adalah dia menghafalkan yang dihafal itu sekali duduk. Dia hafal 20 juz ya sudah, 20 juz 11 sampai 30. Itu diantaranya begitu, Pak. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah seperti ini, kalau hafal 30 juz itu kuliah nggak usah bayar, Pak. Kemarin murid saya yang di Muallimin Muhammadiyah Purwokerto, Madrasah Aliyah ya, itu ada 1 anak saya rekomendasi ke UMP perempuan, sudah tes ya, lulus 30 juz bisa. Ada 30 soal, per juz 1 soal. Alhamdulillah lulus, dapat beasiswa. Gratis kuliah di UMP. Yang satunya lagi
Dia nggak mau ke UMP, maunya ke Institut Telkom ya, di Pasar Wage ke selatan itu, dekat Kemenag. Itu dia nggak mau ke UMP, ya sudahlah kamu pengennya di situ yang Telkom ya sudah. Tapi direkomendasikan beasiswa hafal 30 juz. Alhamdulillah dapat beasiswa. Jadi kalau hafal 30 juz insya Allah kuliah itu gampang. Yang beruntung itu kan gini, kuliahnya sudah nggak bayar di tempat saya, sudah makan gratis karena dia pinter, direkomendasi ke UMP juga gratis. Itu kan nikmat. Itu penghafal Quran. Di dunia juga sudah luar biasa. Nanti di akhirat mudah-mudahan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Itu seperti itu Pak. Makanya caranya tadi Pak, per sehari berapa baris? 4 baris, dibaca berapa kali? 40 kali. Kasih saja dia 5.000 untuk uang saku. Gitu. Kalau bisa 8 baris 10.000. Tapi ada hari-hari yang murojaah. Tapi panjenengan juga harus mendengarkan gitu ya. Jangan cuma ngaji tok. Ayo baca 40 kali, jenengan nonton TV. Ya nggak boleh seperti itu. Jadi jenengan juga harus ikut menghafal. Jadi panjenengan juga baca Quran. Kalau dia menghafal sejam, jenengan duduk sejam. Itu Pak. Kalau dia menghafal setor ya kita dengarkan dari awal sampai akhir. Sehingga loh bapak kayak nonton TV ya. Dia nggak bisa. Makanya kita ikut baca di situ sehingga dia termotivasi. Itu seperti itu dan diberikan hadiah. Itu insya Allah berhasil sehingga anak-anak kita menjadi penghafal Quran sehingga kita mendapatkan syafaat. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati ya, mudah-mudahan bermanfaat menjadi inspirasi bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muludan, ya. Cara Muhammadiyah tadi disampaikan, Muhammadiyah tidak melarang orang muludan, tidak mengharuskan, tapi ngaji tentang Maulid Nabi seperti yang disampaikan Ustaz Amrullah sehingga kita menjadi mencintai Nabi. Ini yang paling penting. Jilakannya tersmuludan malah Rasulullah. Iya, malah orang cinta Nabi tapi menyelesaikan Nabi. Mari kita tutup, kita akhiri, dan sebelumnya mohon yang mau hadir pengajian cabang di Jatisabah dari Batu Laten dan sekitarnya, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Silahkan menikmati hidangan yang sudah disiapkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.